Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia, agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini, kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, Dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa surga itu nyata, dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk surga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk surga. Yang ketiga, menjadi imam besar agung dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di surga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita, karena Dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti Ia naik, dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini, kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke surga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya
untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Kenaikan Yesus ke surga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Dia harus naik ke surga, sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasa-Nya? Karena untuk semua itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi, melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, yang memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam lubuk hati kami Tuhan, dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan nama-Mu Tuhan di atas segala pujian kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan mari katakan salib-Mu Tuhan, salib-Mu, kemenangan kami Tuhan.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Anugerah-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih apa yang Kau buat bagi kami ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini kan anugerah-Mu. Berbicaralah Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi kami semua biar kami ya Tuhan mengalami terobosan. Mengalami hal yang baru. Biar kami diubahkan paradigma hati kami Tuhan. Selaraskan kami seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan firman-Mu. Setiap kita yang percaya dengan iman katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari, shalom. Selamat sore menuju malam semuanya. Haleluya, puji Tuhan semuanya sehat. Baik-baik semuanya. Puji Tuhan, makasih Ibu Gembala melalui Anto yang menghubungi saya lupa dari berapa bulan lalu saudara. Saya disuruh pilih tanggal, kayaknya udah beberapa waktu disuruh pilih tanggal. Saya bilang aduh Tok minta maaf Tok nggak bisa. Dan puji Tuhan hari ini bisa saudara. Dan saya senang sekali ada di tempat ini, saudara. Dan ketemu Ibu Gembala saudara, ketemu Pendeta Hendri ya. Betul ya, Pak Hendri. Dan kalau Anto udah sering ketemu saudara ya. Pendeta Anto kami udah sering ketemu, bahkan sebentar malam ketemu lagi saudara jam 9 malam. Jadi sering sekali. Saudara perlu bangga bahwa orang paling sibuk di Indonesia ada di gereja ini, saudara. Saudara perlu tahu, Pendeta Anto ini salah satu orang paling sibuk di Indonesia. Berbahagialah istrinya yang tadi singer memiliki suami seperti ini, saudara ya. Puji Tuhan. Jadi saudara bisa ketemu dia kapan saja, sama seperti saudara menemui Roh Kudus. Jadi ketemu dimanapun saudara bisa ketemu dia ya. Oke, kami ada di Jaringan Doa Pemuda Nasional Bapak Ibu. Dan saya juga gembala dari sebuah gereja tentunya pastinya. Dan saya juga anak gembala, anak pendeta. Jadi almarhum Bapak Gembala di tempat ini pun
Dulu sering sama-sama saudara ketika kami membangun tubuh Kristus di Pondok Gede. Dulu masih 1 kecamatan, sekarang udah 3 kecamatan saudara ya. Jadi luar biasa perkembangannya Pondok Gede ini. Dulu saya ingat sekali tahun 2000 saudara, saya tanya kecamatan Pondok Gede, gereja di Pondok Gede ada 44 gereja. Itu dari Pondok Gede, saudara, Jati Bening, kiri, kanan Lubang Buaya, perbatasannya sampai ke Keranggan. Hanya 44 gereja saudara. Sekarang saudara hitung sendiri. Jadi gerejanya udah banyak banget saudara. Tahun 2000 saya survei. Karena saya didatangi pendeta-pendeta saudara. Ngapain kamu? Suruh kita nyatu. Ngapain kamu gerak dalam satuan tubuh? Ngapain kamu kumpulin kita pendeta-pendeta, majelis-majelis, diaken-diaken? Karena tiap gereja beda-beda namanya. Saya bingung jawabnya. Pertemuan kedua saya punya bahan saudara. Saya mulai dari sini dulu ya, baru ke firman Tuhan. Pertemuan kedua, saya nggak usah sebut gerejanya. Di gereja itu pendeta-pendeta kurang lebih 50-60 orang saudara. Termasuk Bapak Gembala sidang di tempat ini ada pada waktu itu. Saya punya data, saudara. Bapak-bapak tahu nggak kenapa kita kumpul di sini? Karena Tuhan yang suruh, saudara. Itu ada majelis, ada diaken, pendeta-pendeta, gembala-gembala. Bapak-bapak seneng nggak kalau gereja kita, satu gereja dipenuhi oleh 1000 orang? Saya tanya begitu. Kira-kira kalau pendeta ditanya begitu jawabnya apa saudara? Seneng apa enggak? Oke, yang seneng cuma di depan. Yang sana-sana, seneng enggak? Oke. Wah seneng. Ada yang enggak mau jawab, sudah liatin saya. Enggak apa-apa. Dan bapak-bapak, saya baru dapat data dari kecamatan. Gereja di Pondok Gede 44 gereja. Dan gereja ini menurut kecamatan waktu itu, tahun 2000, sekarang 2025, tentunya udah jauh sekali. Dan jemaat yang terbesar pada waktu itu, satu gereja saudara, jemaatnya 2.500. 2.500. Dan dari 44 gereja itu, dari 40, ini data saudara, saya ngomong data. Dari 44 gereja itu, yang jemaatnya 2.500 cuma satu gereja. Saudara tahu 95% jemaatnya di bawah 100. Lalu saya bilang, bapak-bapak mendingan kita doa buat Pondok Gede. Kita nangis sama-sama. Toh kalau jiwa-jiwa bertobat yang nuai kita juga. Pak, seneng gak jemaat 1000? Bapak majelis, Ibu Diaken, seneng gak? Seneng. Siapa yang gak seneng kalau ibadah yang datang 1000 orang? Bahkan banyak gereja yang gak menampung pada waktu itu. Gak bisa menampung untuk jumlah 1000 orang. Hanya 2 gereja. Waktu tahun 2000 hanya 2 gereja yang bisa menampung 1000 orang. Selebihnya gak bisa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sejak itu cair. Dan puji Tuhan sampai hari ini, ya saya gak mau ngomong lebih lanjut. Tapi kami Pondok Melati hubungannya sangat baik saudara ya. Kami Pondok Melati, saudara juga punya ranting ya namanya ya. Baik sekali dengan kami saudara, kami bisa duduk bareng, kami bisa makan B2 bareng, kami bisa makan apapun bareng dengan gembala ranting saudara yang ada di Pondok Melati. Jadi kami senang dengan hal itu. Jadi dari tahun 97 sampai hari ini saya ada dalam kesatuan tubuh. Saya ada dalam kesatuan tubuh dan saya senang beberapa anak muda pun dari tempat ini saudara ya, kalau mungkin ada beberapa saudara saya nggak tahu. Dulu saya kenal beberapa orang, cuma udah lupa lagi. Yang mungkin sempat dengar atau ada dalam Student for Christ. Kami senang. Bekasi kita sama-sama bergabung, nggak cuma Pondok Gede, Pondok Melati Jati Sampurna, tapi seluruh Bekasi. Jadi itu sekarang kita lihat, saya dikasih tema saudara, tapi saya mau bawa di dalam Yohanes 21. Saudara, tema bulan Mei apa? Tema bulan Mei, cuma 3 orang yang lain lupa apa nggak ingat? Prajurit Tuhan yang siap siaga. Aduh, keren banget saya dikasih ini beberapa hari lalu sama Pastor Anto.
Oke, dan subtema breakthrough prayer. Dan ada tambahan di bawah, saudara, jika tidak sesuai tema, enggak apa-apa. Oh, puji Tuhan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saudara siap dengar firman Tuhan? Ini ibadah terakhir ya. Kita 2 jam khotbah. Saudara siap? Saudara falas. Berarti enggak siap. Saya juga enggak siap, saudara. Ini tenaga terakhir saya, saudara. Oke, sebelum rapat nanti jam 9 kami JDPN di Zoom. Nah, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Saya mau setiap saudara yang hadir hari ini, saya dengar juga ini disiarkan di YouTube. Dan saya berdoa saudara yang ada di YouTube, jemaat Poge atau siapapun engkau, saudara mengalami perubahan dan saudara mengalami Kristus di mana saudara berada. Puji Tuhan. Saya punya anak 18 tahun hari ini, saya punya istri juga saudara, puji Tuhan. Jadi anak pendeta, papi mau saya, sekarang saya jadi pendeta dan saya punya anak. Dan puji Tuhan anak saya kayaknya enggak jadi pendeta saudara. Tapi melayani Tuhan, dia youth pastor di gereja kami saudara. Jadi puji Tuhan 18 tahun tapi memimpin kegerakan anak muda. Dan saya senang dengan hal itu. Kalau ditanya mau jadi pendeta, dia pasti mikir. Teman-temannya nanya, saudara, teman-teman papa mamanya nanya, Quindi nanti jadi apa? Mau jadi pendeta? Dia dengan senyum dia jawab, kayaknya enggak. Teman-teman opa omanya kalau datang, Quindi mau jadi pendeta? Kayak opa oma, kayak papa mama. Kayaknya enggak om, kayaknya enggak. Puji Tuhan, yang penting melayani Tuhan. Dia akan jadi influencer, dia punya panggilan tajam saudara, jadi kami izinkan dia tajam dengan panggilannya. Oke, Yohanes 21 ayat yang pertama sampai 14, saya ayat 1 saudara baca ayat 2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat terakhir, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada murid-muridnya atau mereka, demikian juga ikan itu. Semua katakan amin. Coba bilang kiri kanan, saya senang kamu ada sore hari ini.
Haleluya. Yang belum senyum-senyum dulu saudara. Ini gereja Tuhan. Harus ada sukacita di tempat ini. Haleluya, amin. Boleh katakan Allah kita luar biasa? Yes, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita melihat ayat-ayat ini. Saya tidak bisa eksposisi ayat demi ayat, tetapi ada 2 ayat yang kita akan zoom di dalam pembacaan kita ayat ini. Dan saya berdoa terjadi perubahan hati pikiran, itu akan tertransfer. Apa yang terjadi dalam hidupmu terjadi juga saudara untuk rumah tanggamu, untuk pekerjaanmu, studimu, sekolah, kampus, gereja ini, bahkan kota ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat-ayat ini kalau kita ada mundur 2025 tahun yang lalu saudara, ayat-ayat ini saudara sangat aplikatif. Apa yang kita baca, ayat-ayat ini adalah kejadian setelah Yesus bangkit dari kubur. Setelah Yesus bangkit dari kubur. Coba buka ayat yang ke-14 media. Mulmet. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Udah 3 kali Yesus ketemu dengan murid-muridnya, saudara. Ini ketiga kali nih, ini ketiga kali. Nah, jadi peristiwa kebangkitan Yesus, saudara, dia menunjukkan saudara bahwa dirinya bangkit, dia ketemu sama murid-muridnya, dia ketemu. Ada 10 kali Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya. Ada 10 kali Yesus kasih tahu sama murid-muridnya, dia kasih tahu, dia ketemu murid-muridnya. Dia ketemu dengan 2 orang, dia ketemu saudara dengan 7 murid, dia ketemu saudara dengan 10 murid, dia ketemu dengan banyak lagi, 500 murid dan bla bla bla. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi apa yang kita baca ini adalah peristiwa setelah Yesus bangkit dari kubur. Dan besok hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Yesus, saudara. Nah, jadi ini apa yang terjadi ketika Yesus pada waktu itu, nah sama seperti apa yang kita baca hari ini. Mari kita lihat sama-sama, saudara ya. Kita lihat sama-sama ayat yang kedua, di situ dijelaskan ada 7 murid. Kita hitung sama-sama yuk. Di pantai itu berkumpul 1, siapa? 2, Thomas. 3, Nathanael. Nathanael cuma ada di ayat ini. Kok ayat lain gak ada kata Nathanael, nama Nathanael? Saya gak masuk ke situ ya. Oke. Lanjut. Siapa anak Zebedeus? Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak-anak Zebedeus? Alhamdulillah. Gak apa-apa. Biasa Ibu Gembala, mereka pura-pura lupa aja. Nah, Yohanes dan Yakobus. Lalu lanjut berapa? 2 orang muridnya yang lain. Kira-kira siapa nama 2 murid di sini? Stanley dan Anto. Kalau saya sama Anto ada pada waktu itu, pasti saya dan Anto akan disebut di ayat ini. Untung kami hadir di akhir zaman. Puji Tuhan. Kami menentukan, anak muda kami menentukan apa yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Jadi ada 7 orang saudara. Kenapa 7? Nah, saya harus kasih tahu. Kenapa 7? Nathanael saya nggak mau ngomongin. Saudara, menurut hukum Romawi, sesuatu itu sah harus ada 7 orang. Jadi Yesus lagi ngomong legacy. Yesus lagi ngomong warisan. Jadi kalau ada orang berkata, Yesus bukan Tuhan, baca ayat ini. Dan lihat bagaimana Yesus dan murid-muridnya hidup. Hukum apa yang berlaku.
Jadi 7 orang ini saudara, nggak kebetulan Yesus ketemu 7 orang. Nggak kebetulan Yesus ketemu Thomas. Nggak kebetulan Yesus ketemu 2 murid yang sedang ke Emmaus. Nggak ada yang kebetulan saudara. Itu ada tuh. Ada maksudnya Yesus. Tapi kita lihat ayat ini aja, nggak usah kemana-mana. Nah Bapak Ibu 7 itu hukum Romawi. Sehingga itu sah. Legacy bisa turun. Dan 7 ini saling ngangkat. Ingat loh Yesus. Ingat Yesus bangkit. Yesus bangkit. Jadi kalau ada orang berkata Yesus gak bangkit. Kalau ada orang Yesus bukan Tuhan. Salah besar. Ayat ini lagi kasih tahu. Sebuah legacy menurut hukum Romawi. Yesus tahu sekali hukum Romawi. Kalau Indonesia cuma 2 orang atau 3 orang itu bisa sah. 2 orang aja. Jadi saksi sama 1 ini sah. Romawi enggak, perlu 7. Makanya kenapa 7 murid. Amin. Jadi Yesus lagi membuat sesuatu di sini. Nah, luar biasa Alkitab, luar biasa Tuhan kita. Enggak ada yang kebetulan. Amin. Jadi Yesus Tuhan saudara. Siapa yang bilang Yesus gak bangkit? Siapa yang bilang? Sesat, salah itu. Yesus bangkit, kubur kosong membuktikan. Siapa yang bilang Yesus gak bangkit? Sah, menurut hukum Romawi sah. Mau ngomong apa? Jadi Yesus lagi ngomong, menurut hukumnya sah. Jadi legasinya ada, warisannya benar. Yesus bangkit. Luar biasa. Amin. Allah bangkit. Wah, hebat. Saudara, ya, berita kebangkitan Yesus itu luar biasa sekali, saudara. Ini salah satunya 14 ayat ini menunjukkan berita kebangkitan Yesus yang luar biasa. Nah, mari kita melihat. Kita lompat, saudara, ayat 3, ayat 4, ayat 5, kita masuk ayat 6. Puji Tuhan, haleluya. Prajurit Tuhan yang siap sedia. Saudara percaya nggak ini kita ada di ujung akhir zaman? Kita ada di ujung akhir zaman, bukan di akhir zaman. Karena Paulus ngomong di suratnya saudara akhir zaman. Kita ada di ujung daripada akhir zaman. Kita bukan akhir zaman lagi, ujungnya. Puji Tuhan. Maaf, saya nggak mendahului Tuhan. Papi saya 77 tahun sama seperti ibu gembala saudara. Tadi ngobrol sedikit di sana. Saya nanya, kalau Bapak Gembala ada kira-kira umur berapa? 79. Oh beda 2 tahun. Puji Tuhan. Almarhum Bapak Gembala. Nah Bapak Ibu saudara-saudari. Saudara yang hari ini 50 tahun ke bawah, puji Tuhan. Yang 50 tahun ke bawah gak usah angkat tangan. Bersukacitalah kemungkinan kita akan melihat Yesus dengan mata telanjang. Kita akan melihat dia, amin. Kalau seandainya kita pun udah dipanggil atau saya yang khotbah ini udah dipanggil Tuhan ya gak apa-apa juga. Sama-sama bersukacita, nanti masuk surga juga kok. Maunya sih, papi saya, pak mami saya juga maunya saudara masih hidup sampai hari ini. Menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita ada di ujung akhir zaman Bapak Ibu, mari jadi prajurit yang siap sedia. Kalau saya bilang prajurit, semua katakan yes. Prajurit! Yes. Nah, lebih semangat dong. Prajurit! Yes. Kita coba yang anak muda, yang belum menikah. Prajurit! Yes-nya belum makan somai. Belum makan ayam kremes. Berapa kali rapat di sini kita dikasih ayam kremes enak. Luar biasa ayam kremesnya GBI Pondok Gede. Prajurit! Gitu dong, amin. Haleluya, ibadah 1, 2, dan 3, tempat ini harus penuh sama jiwa-jiwa. Kita prajurit saudara. Maaf, saudara Kopassus, saudara prajurit, bukan hansip, bukan satpam. Saya enggak mendiskreditkan saudara tentang pekerjaan hansip, no. Dengar dengan dewasa. Di dalam kerohanian saudara lagi dilatih sebagai prajurit, amin. Kalau saudara bekerja sebagai satpam, hansip, saudara menjadi hansip dan satpam yang bermental prajurit. Nah gitu dong. Nah saudara lagi dilatih seperti itu. Mari kita lihat ayat yang ke-6.
Ayat yang ke-6 berkata seperti ini, maka kata Yesus kepada mereka. Haleluya. Semalam-malaman ayat sebelumnya, semalam-malaman saudara, mereka mencari ikan dan mereka tidak dapat ikan. Tiba-tiba ada orang yang muncul. Ayat ini mereka belum tahu itu Yesus. Pada tadi ayat 14, ketiga kalinya Yesus ketemu. Tapi enggak apa-apa. Udah 3 kali Yesus ketemu mereka. Di ayat ini saudara, mereka belum tahu itu Yesus. Belum tahu itu Tuhan. Nah, semalam-malaman mereka mencari ikan dan gak dapat apa-apa. Tiba-tiba dalam jarak 200 hasta, 200 hasta itu kurang lebih 90 sampai 100 meter. Satu hasta itu 45 saudara. 0,45 meter. Jadi 200 hasta itu kurang lebih 90 sampai 100 meter. Dalam jarak 200 hasta saudara, ada orang yang berkata tiba-tiba, "Hei, tebarkan jalamu ke sebelah kananmu. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu." Dan yang luar biasa saudara, perhatikan kata itu. Lalu mereka apa? Lalu mereka menebarkannya. Mereka belum tahu suara itu adalah Tuhan. Belum tahu. Mereka belum tahu. Mari kita melihat ayat ini. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua saudara. Dari ayat yang ke-6 ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kenapa Yesus suruh menebarkan jala di sebelah kanan? Karena Yesus melihat semalam-malaman murid-muridnya menebarkan di sebelah kiri. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam ayat ini bicara tentang saudara, memang gak gampang. Sekarang saya coba dulu, saya tes dulu. Saudara, hitungan 1, 2, 3, saudara temukan tangan kiri dan tangan kanan seperti orang berdoa begini ya. Oke, 1, 2, 3. Lihat, yang sebelah kiri, yang di atas tangan kiri apa tangan kanan? Coba lihat. Ayo, kenapa ada yang kiri, kenapa ada yang kanan? Ayo. Oh, yang kiri kidal? Enggak, saya enggak kidal, tapi di atas jempol kiri. Kenapa ada yang kiri, kenapa ada yang kanan di atas? Ayo. Semua dong. Ayo, 1, 2, 3. Hup. Lihat, udah? Yang kiri, siapa yang kiri? Jempol di atas nih, saya ini jempol di atasnya kiri. Siapa yang kiri? Angkat tangan. Oh, bukan berarti kidal, bukan. Saya enggak kidal. Sekarang yang kanan angkat tangan. Oke, thank you. Yang nggak angkat tangan nggak ngerti. Orang tinggal ngikut aja. Sekarang hitungan ketiga saudara yang tadi kirinya di atas, rubah jadi kanannya di atas. Yang tadi kanannya di atas, sekarang kiri di atas. 1, 2, 3. Enak nggak? Enak nggak? Jujur, enak nggak? Yang bilang enak awas, nggak dapat es krim ntar. Emang ada es krim nggak saudara? Enggak. Bercanda. Saudara nggak enak. Nggak enak kan Bu? Nggak enak. Biasanya ibu di mana? Kanan. Berarti tadi kiri di atas. Sekarang kanan di atas. Nggak enak kan? Nggak enak. Sama. Saya juga doa kanan di atas atau begini nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi nggak nyaman. Saya maunya ya gini kalau disuruh, ya gini kiri di atas. Tahu nggak saudara? Kenapa Yesus suruh tebarkan jala di sebelah kanan?
Saudara kalau mau menjadi prajurit, mau melihat pekerjaan ini besar, kalau saudara diberkati Tuhan, bisnismu naik, masa depanmu luar biasa, dengar baik-baik saudara, buang yang usang. Coba saudara pakai strategi baru. Tebarkan di sebelah kanan. Biasanya mah kiri. Murid-muridnya menebarkan kiri. Tahu-tahu ada pribadi bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka bilang, siapa sih ini? Udah ikut aja. Tahu-tahu hasilnya apa? 153 ikan besar-besar. Yang pertama, coba sistem yang baru, cara yang baru. Jangan pakai pola lama, jangan pakai yang usang. Dengar baik-baik, anggur baru nggak bisa dengan kirbat lama. Nih saya pendeta nih yang ngomong. Tahu nggak paling susah membawa jemaat untuk bisa masuk dalam kirbat yang baru. Jujur, tanya Ibu Gembala. Kami dapat visi, kami dapat apa? Kami bawa jemaat. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ya, Ibu Gembala macam-macam. Udah dari dulu begini, sekarang keluar dari zona nyaman, ya jadi berubah, jadi gini, jadi gitu. Saudara udah nyaman kan? Saudara mau jadi prajurit yang siap sedia, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Saya ngomong sama istri saya paling gak seneng, saya paling gak suka, caranya gitu-gitu aja. Dalam pelayanan, kalau Tuhan suruh rubah, saya pasti berubah. Saya 12 tahun ada di Kemayoran. Saya menggembalakan di Kemayoran, saudara. Saudara yang tahu Kemayoran itu daerah Brong. Semua ada di sana, sebut penjahat apa yang gak ada di Indonesia ini, ada semua di Kemayoran. Dan jemaat kami saudara 85% wanita hancur. Wanita simpanan, jablay, pelacur, lalu ya penari striptis. Bapak Ibu saudara-saudari, saya masuk sana, saya punya visi, saya seorang yang visioner. Saya tulis sekian tahun 1.000 jemaat, sekian tahun 5.000 jemaat. Saudara, bulan ke-9 Tuhan bilang hapus, buang semua tulisan itu. Saya masuk 15 orang saudara, di sebuah ruko di Kemayoran. Banyak gereja raksasa, banyak. Saya masuk 15 orang. Saudara, bulan ke-6 75, dari 1 kali ibadah menjadi 2 kali ibadah. Bulan ke-9 Tuhan suruh buang semua, terus Tuhan tutup. Saya datang ke Kemayoran, saya mau menggembalakan Tuhan. Saya lanjutkan teman saya yang kembali ke Manado. Kok Tuhan suruh tutup? Saudara pendeta, kok ketemu pendeta kalau yang ditanya berapa jemaatmu, berapa kali ibadah raya, pasti itu. Tuhan serius? Oke, kalau Tuhan mau suruh tutup, saya minta tanda, saya minta 3 tanda. Tuhan, tandanya bukan tukang bakso lewat, tukang jamu lewat. Enggak, bukan itu tandanya yang susah-susah, saya enggak mau kasih tahu tandanya. Yang susah-susah saya minta tanda sama Tuhan. Ya Tuhan Yesus baik. Tandanya Tuhan nyatakan. Nyerah saya, oke. Saya ngomong sama jemaat. Jemaat, 3 bulan lagi gereja ini akan ditutup. Yang ngomong pendeta, gembala sidang. Tuhan suruh saya untuk tutup gereja ini. Kaget. Tapi sebelumnya, 2 bulan sebelumnya saya udah panggil 9 pemimpin. Second leader saya udah panggil. Doain ya, doain ya, doain ya. Damai sejahtera enggak kalian? 1 bulan berdoa mereka bilang terserah Bapak Gembala. Oke, kita tutup. Pas 1 tahun kita akan tutup. Saudara, pas 1 tahun saya tutup ibadah. Dan kami shifting ke gereja pemuritan. Waktu itu tidak pernah ada orang ngomong tentang gereja pemuritan. Tuhan ajarin saya gereja pemuritan. Saudara tahu, itu wanita-wanita yang tadi saya bilang, berubah tuh. Di ibadah raya enggak.
Kalau ibadah raya datang. Halo Bapak Gembala. Untung. Saya melayani nggak sendiri ya, sama istri loh. Nggak kuat gue sendiri. Sama istri. Pendeta juga nggak kuat. Gue juga masih manusia, men. Kalau lagi ibadah gitu ya, kalau lagi, aduh Tuhan Yesus. Ya mau gimana orang datang ibadah? Pakai satu tali, masa pulang ganti baju, masa begitu? Emangnya gereja dulu bisa begitu, pulang! Digituin. Sekarang nggak bisa jemaat digituin. Emang gereja cuma ini, pulang beneran nggak balik lagi. Dulu bener disuruh pulang, saya ingat kesaksian papi saya, banyak saudara gereja 30, ya pokoknya tahun-tahun itu saudara ya, tahun 50, tahun 60. Nah saudara, mereka bertobat, mereka cerita, oh Tuhan ajarin, step by step. Ketika gereja-gereja ngomong pemuritan, kami bersyukur, kami udah ada di dalamnya dan sampai hari ini anak-anak murid kami udah di mana-mana. Dan kami bilang sama mereka, ingat ya, ingat, pemuritan itu fokusnya satu, Yesus. Jadi kalau pemuritan fokusnya si pemurid, salah. Serius. Pemuritan fokusnya dia, si pemuridnya. Kakak rohani, bapak rohani. Pemuritan itu satu, Yesus. Oh saya banyak ayatnya. Banyak pemuritan, maaf. Banyak pemuritan mengkultuskan orang. Hati-hati. Amin. Hati-hati. Kami udah bilang, Kak kami gereja, enggak apa-apa lu gereja di mana enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting bukan gereja setan, gereja sesat. Berdoa, mau gereja di mana? Masuk aja nggak apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tebarkan jalamu di sebelah kanan yang pertama. Coba deh strategi baru. Jangan pakai yang usang. Siapkan kirbat baru untuk anggur yang baru. Percaya nggak 2025 ada anggur baru? Percaya nggak gereja ini sedang menerima anggur baru? Amin. Saya duduk sama pemimpin-pemimpin rayon saudara. Kami ngobrol, baru kemarin Jumat kami ngobrol. Siap. Saya bilang, oh iya Pak. Tapi ingat Pak, makanya 11 Juni kami doa di lantai 12 SICC. Jangan bikin dulu sesuatu Pak. Doa dulu minta tuntunan Tuhan. Ini anggur baru nih, gak boleh pakai yang dulu. Oke, kita doa. Jangan ada yang buat ini. No. Doa dulu, doa. Yang mau datang dikit nggak apa-apa. Yang mau ikut datang. Nanti hubungi Anto. 11 Juni jam 10 pagi kita doa. Ngapain? Karena Tuhan lagi membuat sesuatu untuk generasi muda. Kita mau nanya Tuhan, kita mau diam, kita mau bersepakat bersatu lalu Tuhan ngomong apa yang Tuhan mau. Kalau bulan Juni Tuhan belum ngomong, kita doa lagi. Belum ngomong, doa lagi. Sampai Tuhan direct kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, cobalah strategi baru. Amin. Gak nyaman. Tangan aja tadi gak nyaman. Betul kirbat lama itu saudara lebih enak dibanding kirbat baru. Tetapi kirbat lama gak bisa menampung anggur baru. Masalahnya itu. Masalahnya di situ, saudara nggak bisa menampung anggur baru. Buang yang usang, katakan buang yang usang. Amin. Saudara bisnis gitu-gitu aja, saudara tebarkan jalamu di sebelah kanan. Coba deh. Bikin strategi baru, gimana Pak strateginya? Jangan tanya saya, doa, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, duduk di menara doa, duduk di kaki Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ke-6 ini, yang kedua perhatikan. Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka mereka menebarkannya. Saudara,
Yang kedua, dari ayat ini saudara harus mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Percayakan diri sama Tuhan tuh gini, Tuhan gue punya masalah nih ya, ini Tuhan, nih Tuhan gue punya masalah, nih Tuhan. Gue percayakan hidup saya punya masalah berat, saya punya ini Tuhan, hal-hal yang gak baik nih, saya percayakan kepada Tuhan. Percayakan dirimu sama Tuhan. Kalau saudara percayakan dirimu sama Tuhan, oke Tuhan, lakukan aja. Percayakan, kasih sama Tuhan, nih Tuhan. Dan ini tanggung jawab siapa? Kan kita udah kasih sama Tuhan. Amin. Masalahnya udah 20 tahun saya percayakan diri sama Tuhan tapi gak dijawab-jawab doanya. Gimana dong? Haleluya. Nah itu ada satu sisi saudara. Tuhan lagi. Kalau ada doamu belum dijawab oleh Tuhan. Jangankan 20, 10 tahun, 5 tahun atau mungkin 25 tahun. Bapak Ibu. Ada masanya. Doa kita gak dijawab Tuhan. Gak apa-apa. Tenang aja. Nunggu aja. Yang pasti saudara, yang pasti. Mungkin ini tahun ke-21. Tuhan akan jawab doamu. Amin. Maksudnya yang pasti apa? Pasti dijawab Tuhan. Itu. Percayakan diri sama Tuhan. Tuhan nih saya mau kuliah di mana nih Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Saya percayakan. Bukan berarti serahkan sama Tuhan terus kita buat dosa. Kita jauh dari Tuhan, bukan itu. Lihat murid-muridnya menebarkannya. Nggak tahu itu siapa, belum tahu itu Yesus. Mereka menebarkannya. Mereka mempercayakan, belum tahu Yesus loh. Tapi mereka mempercayakan diri sama yang ngomong. Semalam-malaman nggak dapat apa-apa kok. Tapi kok mau aja dengar sama orang asing. Yang mereka nggak kenal. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Yang ketiga saudara, bersedia berkorban. Prajurit yang siap sedia harus berkorban. Harus berkorban, nggak bisa enggak. Nggak bisa. Saudara terima anggur baru, saudara nggak berkorban, nggak bisa. Ini kemuliaan Tuhan lagi dinyatakan kemarin momentum rohani saudara. KDN, Kebangkitan Doa Nasional. 464 kota, kabupaten dan 20 negara. Oh, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Saudara Tuhan lagi buat sesuatu atas Indonesia. Betul, ekonomi kita lagi mengalami yang gak baik. Betul, keadaan Indonesia lagi gak baik. Jangan fokus ke situ. Fokus kepada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sedang lakukan. Amin. Salahnya orang Kristen begini. Tuhan berkata, Tuhan ngomong gini. Engkau kan lari dikit dari ayat ini ya, lari dikit. Kalau engkau berkata kepada gunung ini pindah, biarlah gunung ini pindah. Masalahnya ketika gunung itu pindah, saudara, kita tetap fokusnya kepada apa? Gunung. Jangan fokus kepada yang tidak baik atas Indonesia. Saudara harus fokusnya kepada apa? Kebenaran, kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas Indonesia. Jangan fokusnya kepada gunung masalah, gunung gak baik. Nah, bersedia berkorban. Saudara semalam-malaman. Mau aja lagi dengar orang 200 hasta itu ngomong. Hei, ada yang ngomong, ayo tebarkan sebelah kanan. Ayo Pet. Mereka tebarkan. Mereka harus berkorban. Lihat hasilnya. Coba ayat 11 hasilnya. Oh, dahsyat. Dahsyat. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, menarik jala itu ke darat penuh. Apa? Saudara mau dapat ikan besar GBI Pondok Gede? Bisnismu terima ikan besar. Tuh lihat saudara, 153 ekor banyaknya. Haleluya. Bukankah ini tahun penuaian? Halo.
Saya datang di MDPJ Januari. Ketika gembala pembina ngomong ini tahun penuaian. Saya dengar, ada istri saya. Pak Niko dapat tahun penuaian, Han. MDPJ Januari saya datang di SICC. Yang harusnya nggak boleh datang. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 153. 153. Oke. 153, kita berhenti di sini ya. 153 itu Bapak Ibu Saudara-saudari artinya dalam bahasa Ibrani itu aku adalah Tuhan. Jadi siapa yang bilang Yesus nggak pernah ngomong kalau dia Tuhan? Kasih tahu tuh sama mereka, bilang 153. Ada salam dari 153. Siapa yang bilang? Ini yang di YouTube, siapa yang bilang? Kasih tahu sama yang di sebelah. Salam dari 153. Aku ini adalah Tuhan. Amin. Yang kedua, apa makna 153 saudara? Ini banyak dari abad yang keempat saudara. Sudah banyak orang. Bahkan mereka saudara di tahun-tahun terakhir ini mereka pun mengiyakan saudara. Di pantai Tiberias, di pantai Genesaret, Kineret ada 4 bahasa saudara pantai itu, danau itu. Saudara spesies yang ada di danau itu ada 153. Wow, hebat gak Tuhan? Ikan cupang, udah ada 1 di situ. Ikan cupang yang gede, bukan yang segini ya Pak ya. Yang gede ikan cupang, karena kan lainnya ikan besar. Masuk, 1 udah masuk, yang kedua mau masuk, Tuhan bilang tidak, 153. Ikan bawal yang gede mau masuk, masuk yang pertama. Yang kedua, 3, 4, 5 mau masuk, Tuhan bilang tidak. Udah ada 1, yang lain minggir. Ikan gurame mau masuk, masuk 1. Kalau udah pernah ke Israel ada namanya ikan Petrus mau masuk, masuk. Karena namanya Petrus tetap 1. Nggak boleh KKN ikan. Tetap 1 yang masuk. Saudara, ngerti nggak maksud 153? Dengar ya. Saya nggak perlu cemburu sama gereja saudara. Gerejamu nggak perlu cemburu sama gereja saya. Amin. Kita bergerak sama-sama aja. Kenapa? Ada 153. Jemaat yang akan duduk di tempat ini ya memang buat jemaat di sini. Ini bangku-bangku kosong ini, Tuhan akan penuhi. Ini 153-nya udah ada. Begitu juga di tempat kami yang kosong 153-nya ada. Saudara jangan pindah ke gereja saya. Nggak perlu. Nggak usah. Amin. Kalau ada jemaat, kami narik saudara kasih tahu gembalanya. Saya usir saudara balik sini. Tadi saya ngomong sama Bapak. Betul kan Pak? Ngomong, Pak saya di sini udah sekian tahun. Good Pak, tetap di sini Pak. Tempat saya banyak di hijack, banyak. Udahlah, nggak apa-apa. Tenang aja, ada 153, tenang aja. Cara Tuhan unik. Amin. Tuhan akan kasih gurame ke tempat saya. Gurame di tempat saya beda sama gurame di saudara. Ikan bawal di saya beda sama ikan bawal saudara. Ayam kremes saudara beda sama ayam kremes saya. Saya nggak minta habis ini ayam kremes, saya nggak minta, saudara tenang aja. Bapak Ibu Saudara-saudari. 153. Aku adalah Tuhan. Dari sini kita lihat nih ya, nih kita lihat. Saudara, kita lihat ke Petrus. Saudara, Yesus bilang apa tentang Yesus menyangkal diri? Yesus menyangkal Yesus. Yesus ngomong apa? Apa? Sebelum ayam berkokok,
Udah minum kopi? Saya tadi pagi udah, sore enggak. Saya pikir mau dapat tapi enggak apa-apa. Dapatnya air bening, puji Tuhan. Enggak nyindir Pak. Tenang aja Pak, enggak nyindir. Nyinggung dikit aja. Bapak Ibu, sebelum ayam berkokok jangan kebalik. Sebelum ayam berkokok berapa kali? 2 sama bilang 3. Sebelum ayam berkokok 2 kali kamu menyangkal aku. Nah, mari kita lihat. Kita lihat ya. Kita lihat ayam berkokok nih. Petrus menyangkal. Petrus menyangkal. Terus saudara, ayam berkokok 1 kali. Kokok, kokok, kokok. Terus Petrus menyangkal kedua kali. Petrus menyangkal ketiga kali. Ayam berkokok kedua kali. Semuanya berkokok. Kok, kok, kok. Yang bersuara tadi suka makan ayam kremes GBI Pondok Gede. Saudara, dari mana si ayam bisa sehati sama Petrus? Matematikanya di mana? Saudara mikir deh. Terus timingnya tepat. Berarti itu ayam memang Tuhan hadirkan buat Petrus. Halo? Kalau perusahaanmu diberkati Tuhan, tenang aja, Tuhan pasti berkati. Gak usah cemburu sama yang lain. Enak aja, wah. Ngambil customer, waduh si Ko Acang. Semoga, enggak ada Pak, Ko Acang enggak ada Pak. Saya asal nyebut aja lagi Pak. Tahu-tahu yang di YouTube ada Pak, aduh. Di YouTube nih kadang-kadang saya, kalau YouTube suka nggak bisa vulgar. Ko Acang, tenang aja. Ayam berkokok memang disiapkan buat Petrus kok. Amin. 153. Tenang aja. Saudara harus perhatikan momentum ilahi Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan momentum ilahi Tuhan, saudara menghargai. Saudara menghargai, oh begini, oh gereja lagi, oh lagi begini, oh lagi pemurnian, oh lagi begini, lagi begini. Saudara menghargai waktunya Tuhan. Tenang aja 153. Beberapa jemaat datang Pak, kenapa Pak? Beberapa jemaat pindah dan segala macam. Saya bilang Pak tenang aja Pak. Tenang aja. Tuhan kasih kita 153, tenang aja, unik cara Tuhan Pak, udah. Apa-apa Pak. Kok Bapak sebagai gembala, sebagai pendeta gini. Ya tenang aja Pak, mau gimana? Saya mau ngomong mereka sesat, mereka ini, saya ngomong mereka ini, enggak lah Pak. Biar aja Pak, udah biar aja, saya berkati mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari tenang aja, ada 153. Ada berkat spesifik yang Tuhan siapkan untuk hidupmu. Ada cara Tuhan yang spesifik yang Tuhan siapkan untuk hidupmu. Amin. Kalimat terakhir saudara dari ayat itu coba. Ayat 11. Jala itu tidak koyak. Haleluya. Kalau waktunya Tuhan, kita siap, makanya jadi prajurit yang siap. Kalau waktunya Tuhan dan kita siap saudara, jala itu gak akan koyak. Gak akan koyak. Haleluya. Buat sistem strategi yang baru. Amin. Buang yang usang ya. Haleluya. Jemaat kalau gembala pemimpin di sini, buat ini jangan capek. Ya ilah. Bertobat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemimpinmu tahu mau kemana gereja ini. Udah ikut aja. Udah ikut aja. Wah gak nyaman. Ya memang gak nyaman. Saya sama Pastor Anto banyak gak nyamannya saudara kita membangun anak muda Indonesia. Emang gampang. Banyak gak nyamannya. Ya kita lakukan aja lah. Saudara emang gak nyaman. Sesuatu yang baru gak nyaman. Sama seperti tadi tangan kita. Gak nyaman, bener. Buang yang usang. Buang.
dan percayakan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bersedia berkorban. Maka kita akan menerima 153. Ada salam dari 153. Siap-siap mujizat 153. Siap-siap jala kita nggak koyak. Siap-siap kita akan menerima mujizat besar. Mujizat besar, mujizat besar, berkat besar. Amin. Coba bilang kiri kanan, kamu akan terima 153, bilang. Pemain musik, ayo maju depan. Haleluya, 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 haleluya. GBI Pondok Gede akan menerima 153 dalam nama Yesus. Amin. Oh Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Kita menangin kota ini sama-sama ya. Amin. Tuhan hebat, Tuhan hebat, Tuhan hebat saudara. Bulan-bulan terakhir ini saya exciting banget sama Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Haleluya. Waktunya udah habis ya. Ya, boleh saya berdoa dulu? Boleh ya? Oke. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama saudara? Udah duduk kan saya berdiri? Zamannya Esra khotbah duduk, jemaat yang berdiri. Tapi kalau itu dilakukan sekarang, kita gembala dibilang sesat. Pendeta kok duduk khotbah. Oke. Di IG. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ada di sini. Berkaryalah. Nyatakanlah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan berkat mujizat 153 untuk gereja di tempat ini. Dan kami percaya Engkau sedang mempersiapkan berkat dan mujizat 153 untuk setiap prajurit yang ada yang hadir sore ini maupun yang ada di YouTube. Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan unik spesifik. Timingnya Tuhan tepat. Timingnya Tuhan tepat. Tuhan, tolong kami, kalau ada di antara kami udah berdoa, kami gak melihat sesuatu. Mungkin cara hidup kami salah, hari ini kami bertobat. Mungkin Tuhan pola kami salah Tuhan. Mungkin karena kami jauh dari Tuhan, tetapi kami minta sesuatu yang besar. Hari ini kami mau mendekatkan diri. Sama seperti Petrus keluar dari perahu itu. Dan dia datang kepada Yesus. Oh haleluya. 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 Horatapakaya syukur. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menjauhkanku dari kasih-Mu. Kuratapakaya shikirede, haleluya. Lawat yang di YouTube, lawat setiap kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, tetap apapun yang terjadi, dunia tak bisa. Lawat dalam nama Yesus, dari kasih-Mu. Angkat suaramu, katakan, Yesus Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkan. Haleluya. Berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Katakan, ku perlu anugerah-Mu. Sore ini turunlah anugerah-Mu bagi kami. Turunlah anugerah-Mu bagi kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, tak menyembah-Mu. Dunia tak
baju, Alkitab berkata murid yang dikasihi Tuhan berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan sedang bergerak sama seperti Yohanes ngomong persis pada waktu itu. Kepada Petrus, itu Tuhan. Dan Petrus nggak hitung 1, 2, 3. Dia nggak ngomong begini, serius lu bro, serius lu yo. Lu jangan bohongin gua, enggak. Petrus langsung pakai baju nyebur ke dalam danau. Tahu nggak? Artinya apa? Kalau saudara tahu Tuhan sedang bergerak atas Indonesia, kalau engkau tahu Tuhan sedang bergerak atas gereja ini, jangan pakai logika. Serius. Jangan bela diri. Petrus gak bilang, lu bercanda ya, lu bercanda. Gak mungkin. Tuhan sedang bergerak. Tuhan lagi bangkitkan generasi Yeremia. Tuhan lagi bangkitkan orang-orang muda. Tuhan lagi bangkitkan gereja-gereja. Halo GB Pondok Gede. Gak usah iri hati sama gereja-gereja lain. Tenang aja, ada 153 buat gereja ini. Tenang aja. Biarin. Dengar. Banyak yang berdiri, banyak juga yang tutup kok. Tenang aja. Cara Tuhan luar biasa. Saya yakin Tuhan akan melakukan sesuatu di tempat ini. Saya yakin saudara. Gembala yang luar biasa. Dengar baik-baik, bersama dengan gereja ini hidupmu maksimal. Bersama dengan hidupmu, gereja ini maksimal. Mungkin kau baru pertama kali datang ibadah di tempat ini. Dengar baik-baik, jangan kemana-mana. Tuhan akan memakai engkau dengan gereja ini. Tuhan lagi bergerak. Hari ini, nyatakan, Tuhan aku siap. Aku siap, ini kegerakan Tuhan. Tuhan, aku mau. Saudara, kau akan ngelihat sesuatu yang besar terjadi. Kalau saya mau ngomong mujizat banyak saudara. Minggu ini banyak mujizat. Saya gak punya waktu banyak. Tapi percayalah saudara. Sama seperti Petrus. Yohanes bilang, itu Tuhan. Dia langsung nyebur saudara. Dapat 153. 153 itu karena respon Yohanes dan Petrus saudara. Saudara 153 itu bisa lari. Dengar baik-baik. Betul, mereka lagi menghela. Tapi kalau Petrus saudara, hoax lu. Gak bener lu. Lu bohong, lu. Dia pakai logika dia, itu bisa keluar lagi 153. Saya nggak nyampe di situ. Tapi itu kebenarannya. Jangan izinkan 153 itu keluar lagi, amin. Taat aja, dengar baik-baik. Ini kegerakan Tuhan, saya mau ngomong. Ini kegerakan Tuhan. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar. Beberapa gereja yang non GBI, after kemarin doa, mereka ngomong sama saya. Nih, saya bukan dari orang lain. Luar biasa ya Pak Niko. Luar biasa ya. Tuhan sedang bergerak, Tuhan lagi gini. Amin Pak, amin Pak. Baru berapa hari saya udah dengar kesaksian luar biasa. Hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu atas hidupmu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap umatmu yang hadir dalam nama Yesus. Ubah hati dan pikiran mereka. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong mereka. Kalau ada pikiran-pikiran mereka ya Tuhan yang tertutup hari ini, kau buang, kau hapus itu supaya mereka melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah bangsa ini. Tuhan sedang bekerja di tengah Indonesia. Tuhan sedang bekerja atas umat Tuhan, atas gereja Tuhan. Tuhan, aku berdoa, biar itu pun dialami oleh jemaat yang hadir pada sore ini, maupun yang ada di YouTube Tuhan, dalam nama Yesus. Biar mereka mengalami 153 Tuhan. Persis apa yang Tuhan mau lakukan atas hidup mereka, terjadilah. Aku berdoa buat setiap anak muda yang hadir dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Bapak Ibu yang hadir dalam nama Yesus. Buat pelajar, buat mahasiswa, buat pekerja, buat businessman, businesswoman. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit. Berkati ekonomi mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terbuka dalam nama
Yesus Tuhan. Berikan berkat 153 atas bisnis umat-Mu yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa buat setiap tim kepemimpinan. Hamba berdoa untuk Ibu Gembala. Hamba berdoa ya Tuhan untuk Pastor Anto, Pastor Henry dan semua yang ada ya Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus berikan visi yang tajam. Berikan hati-Mu atas mereka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, mereka tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Bapa. Kami siap menjadi prajurit yang siap sedia. Kami siap menjadi prajurit melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari nyatakan iman kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup, nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Ku hidup bagi-Mu. Amin, amin, amin. buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ingat sekarang kode kita 153. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Tidak usah lihat kiri, lihat kanan. Fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Amin ya. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya. Bapak Pastor Stanley yang sudah boleh menjadi berkat bagi kami. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Engkau pakai terus kehidupannya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan sampai Engkau datang kembali. Berkati gerejanya, istri, anak-anaknya semua. Orang tuanya Tuhan, seluruh keluarga ini menjadi berkat bagi setiap orang di seputarnya. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang sempurna kami mohonkan daripada-Mu di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami siapkan hati kita untuk membawa pulang berkat-Mu. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan teruslah makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ibadah sore hari ini telah selesai dan silakan untuk bersatu dulu sejenak.